Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. TV One memang beda. TV One emang beda ya. Beda sih, beda terkadang ngadi-ngadi ya. Di sebuah situs TV One atau di internet ini ada sebuah tulisan yang agak nyeleneh sih buat kami. Di sini TV One nulis katanya Rizky Ridho ini dicoret dari daftar pemain inti karena tampil buruk di Persija dalam 2 laga terakhir. Kan ini lucu. Kenapa lucu? Lah skuadnya aja belum diumumin pemain mana yang akan dipilih. Kok dia udah tahu duluan ya? Ada aneh banget loh nih TV. Ini TV seolah-olah apa ya? Nyenggol-nyenggol timnas mulu dan lebih banyak memecah belahnya. Padahal salah satu bos TV One itu ya bosnya Persija juga kan, yakni Nirwan Bakri. Ada pengen banget ya jadi broadcastnya official timnas Indonesia dan Liga 1. Sampai-sampai nyenggol timnas mulu. Belum ditunjuk sebagai official broadcast aja udah memecah belah. Gimana kalau ditunjuk sebagai official broadcast? Sekarang kita kasih contoh dengan Indosiar deh. Meskipun Indosiar ini dikritik sana-sini soal iklan, soal kualitas gambar, tapi paling tidak Indosiar ini tuh nggak pernah yang namanya nyenggol pemain timnas, nyenggol pelatih timnas, dan caper ke timnas. Ada ini ente kadang-kadang ente sini TV One nih. Masih berkaitan dengan timnas, kita mungkin kemarin sudah tahu ya kalau yang namanya Sandy Walsh ini bergabung dengan klub asal Jepang Yokohama Marinos. Yokohama Marinos ini main di J-League One atau Liga 1 Jepang. Tim ini tuh sebenarnya salah satu tim tua di Jepang loh ya. Musim lalu Marinos ini tuh finish di urutan ke-9 Liga Jepang. Kalau kita bicara legenda, ada beberapa legenda Jepang dan dunia itu pernah main di tim ini ya. Seperti sebut saja mungkin Shunsuke Nakamura ya. Dan juga wonderkidnya Jepang Takefusa Kubo pun awalnya main di klub ini ya. Sampai seorang legendanya Korea Selatan, Ang Jung Hwan pun pernah bermain di klub Marinos ini. Nah, bergabungnya Sandy Walsh ke Yokohama Marinos ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah nasib Sandy Walsh akan serupa dengan pemain-pemain Indonesia lain yang pernah bermain di Liga Jepang? Dimana kita tahu lah belum ada satupun pemain Indonesia yang sukses di Liga Jepang. Bahkan sekelas Justin Hubner yang keras pun ini nggak berkutik loh di Liga Jepang. Di Yokohama Marinos sendiri, Sandy Walsh ini menduduki urutan keempat sebagai pemain termahal Yokohama Marinos sejauh ini ya. Sandy Walsh di bawahnya Anderson Lopez nih dari Brazil 34,75 miliar. Lalu ada Jan Malt dia 29,55 miliar. Ada Joshua Kuanemos nih 20,89 miliar dan juga Sandy Walsh ini sama dengan Kota Watanabe 17,35 miliar. Saat ini di posisi Sandy Walsh di Yokohama Marinos yakni bek kanan itu cuma ada Ken Matsuhara yang usianya 31 tahun. Nah, apakah Sandy Walsh mampu menaklukkan atau memecahkan mitos pemain Indonesia yang belum pernah sukses di Liga Jepang? Atau nasibnya akan sama nih dengan pemain-pemain Indonesia yang pernah main di Liga Jepang? Inilah unggahan kekecewaan Maurizmo Hinoke, pemain muda berdarah Indonesia yang mungkin benar-benar kecewa dan patah hati lantaran gak bisa membela timnas Indonesia. Padahal Hinoke ini sempat tuh berkostum timnas U20 di ajang Toulon Cup, tapi sayang ya Hinoke ini terganjal regulasi, di mana Hinoke ini cuma memiliki garis keturunan dari sang buyut yang asal Manado. Lalu apakah Hinoke ini udah nggak bisa dinaturalisasi? Tentu masih bisa, tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, jika Hinoke ingin bergabung ke timnas Indonesia, Hinoke harus tinggal dan bermain di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tak berturut-turut.
Yang kedua, jika Hinoke ingin masuk ke timnas Indonesia, Hinoke harus tunggu dulu nih ranking Indonesia di atas 100 dunia. Maka dengan demikian, Indonesia akan mendapatkan kartu khusus untuk boleh bebas menaturalisasi. Syarat yang ketiga atau cara yang ketiga agar Hinoke ini masuk ke timnas Indonesia, yakni caranya melalui pemerintah, yakni persetujuan presiden untuk mengambil warga negara keturunan demi membela negara. Maka dengan demikian Hinoke ini akan dihitung sebagai orang yang berjasa untuk negara. Ya cuma itu kalau Hinoke masih mau membela timnas Indonesia. Kita lanjut ke berita klub. Ada dua tim yang cetak sejarah di era Liga Profesional Indonesia. Yakni dua tim ini tuh terdegradasi 2 musim berturut-turut, yakni Rans FC dan juga Persikabo. Dua tim ini musim lalu sama-sama terdegradasi dari Liga 1 dan musim ini dua tim ini pun sama-sama terdegradasi ke Liga 3. Maka ini akan jadi catatan sejarah di Indonesia. Baru ada dua tim ini ya yang dalam 2 musim berturut-turut terdegradasi. Padahal kalau kita bicara soal keuangan atau duit, sebenarnya Rans ini tuh nggak kaleng-kaleng kalau soal duit. Beda cerita ya dengan Persikabo yang emang kesulitan ekonomi. Tapi kenapa ya Rans ini bisa sampai seperti ini? Sulit sih kalau kami jelasin kenapa Rans ini bisa seperti ini. Soalnya kalau di Indonesia termasuk sepak bolanya itu, kita sama-sama tahu lah yang dibutuhkan itu bukan cuma duit. Tapi di Indonesia itu di semua sektor, di semua sendi kehidupan bukan cuma duit yang dibutuhkan. Tapi juga harus punya yang namanya orang dalam. Contoh aja di kehidupan nyata nih, kita nyari kerjaan deh ya, udahnya nyogok, terus juga belum tentu diterima kalau nggak ada yang namanya orang dalam. Betul dong, begitu juga kita mengurus surat-surat nih, ke departemen atau ke birokrasi lah ya. Itu kalau kita secara resmi dan secara manual, secara datang sendiri, ini akan sangat sulit. Kita pun harus nyogok juga. Itu pun nyogok pun belum tentu bisa dimuluskan kecuali kita punya yang namanya orang dalam. Ini pun berlaku di sepak bola. Meskipun Raffi Ahmad punya duit segudang yang banyak, tapi ketika Raffi Ahmad tidak punya koneksi atau hubungan yang sangat-sangat erat dengan orang-orang dalam di federasi dan juga operator, maka ini akan sangat sulit berkembang. Bukti nyatanya sudah sangat jelas ya, bahkan di Liga 1 aja nih ya, ada tuh tim yang udah tua, bahkan disebut tim pendiri PSSI, yakni Persebaya, karena nggak punya orang dalam di PSSI dan operator dipersulit itu sampai sekarang, apalagi sekelas Rans yang namanya tim baru lahir. Makanya di sini kita sama-sama sadar ya, bahwa nggak ada satupun, bahkan banyak orang yang berebut untuk masuk ke dalam tubuh PSSI dan LIB. Sebab ketika dia masuk ke LIB dan PSSI, maka klub yang dinaunginya atau dengan embel-embel dia akan aman sentosa. Paham sekarang? Dari Persib Bandung ini banyak banget yang tanya soal apa ya? Soal Persib katanya nunggak gaji lagi nih. Kemarin kan ada masalah dengan Luis Milla nih. Nah sekarang ada masalah lagi nih dengan mantan pemainnya, yakni Daisuke Sato. Nah ini ya laporan dari halaman resmi FIFA. Kami pribadi nggak tahu jelas ya permasalahan apa yang dilaporkan oleh Daisuke Sato ke FIFA untuk Persib ya. Tapi dari halaman resmi FIFA ini kita bisa membaca sama-sama, ini gugatan masalah kompensasi kontrak ya. Jadi Sato ini kan memang kontraknya di Persib pun sampai 2025, tapi di musim 2023-2024 Sato ini kan cuma main setengah musim. Ya ini pertengahan musim aja kan. Dan pertengahan musim putaran kedua Sato ini nggak didaftarkan nih. Jadi kalau yang kami baca di situs FIFA ini memang permasalahannya itu ada pada kompensasi kontrak. Jadi ketika Sato ini tak didaftarkan di putaran 2 2023-2024, itu kan harusnya Persib masih menggaji Daisuke Sato atau mencarikan klub lain untuk Daisuke Sato. Nah, ini ada batas waktunya nih, yakni 15 hari sebelum liga digelar lagi. Nah, setelah 15 hari itu kabarnya Sato ini nggak mendapatkan klub baru.
Jadi intinya kalau kami suruh menjelaskan kami pun nggak tahu ya, dan kami pun nggak mau sok tahu. Takutnya nanti jadi salah paham atau kami salah menjelaskan kan repot. Nanti kami bisa ditegur sama pihak Persib ataupun pihak dari Daisuke Sato. Intinya memang ada permasalahan kontrak kalau yang kami baca di situs FIFA antara Persib dengan Daisuke Sato ya. Mungkin sisa kontrak sampai 2025 itu yang belum terselesaikan oleh pihak Persib. Cuma itu mungkin ya. Maka keputusan FIFA waktu itu, di sini ada ya, keputusan FIFA adalah mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari jalan tengahnya. Siapa yang salah? Apakah Persib yang salah atau Sato yang salah? Dan kabarnya ini sudah terselesaikan ya. Jadi di FIFA pun ditulis ini nih, Persib harus membayar denda ke Sato itu sekitar 3 miliaran lebih lah ya. Tapi kan meskipun banyak yang bilang ini persoalan udah kelar, ini masih banyak yang nggak percaya. Katanya udah kelar. Tuh di FIFA masih ada, masih warna hijau lagi statusnya. Berarti kan memang belum kelar nih masalah Persib dengan Sato. Jadi gini kami jelasin lu ya. Yang namanya FIFA itu mengupgrade statusnya atau mengupgrade situsnya ini kan nggak mungkin setiap bulan sekali ya. Kalau nggak percaya gini deh ya, kita sama-sama tahu kemarin Muhammad Prapanca dari Persija bilang kalau masalah dengan Marco Simic udah kelar. Nah sekarang kita akan buktikan di FIFA kasusnya Simic ini masih ada atau tidak. Nah, agar kami nggak dianggap settingan, kita akan coba rekam layar aja. Lihat ya, di sini tanggal 10 Februari 2025 ya. Pukul berapa nih? 22.23 kami rekam layar. Nah, di sini kita akan coba tulis atau ketikkan dengan kata-kata Persija, oke? Nah, tara. Lihat, masih ada kan? Masih ada masalah Persija dengan Simic. Apakah ini belum selesai atau udah selesai? Kan jadi pertanyaan begitu kan, ini udah kelar apa belum? Kalau udah kelar masalah dengan Simic, kenapa di FIFA masih ada statusnya warna hijau juga? Bahkan bukan cuma Persib dan Persija, nih ada beberapa klub lain di Liga 1, di Liga Indonesia ya, yang masih memiliki masalah yang sama. Cuma permasalahannya, apakah kasus ini sudah kelar atau belum? Itu kita nggak tahu, karena FIFA mengupdate atau mengupgrade status ini tuh per 2 bulan atau 3 bulan sekali, paham ya? Dan inilah salah satu alasan kenapa klub-klub di Indonesia nih mulai musim ini ya itu jarang sekali yang mengontrak pemain atau pelatih dengan jangka waktu yang panjang. Inilah yang akan terjadi jika klub mengontrak pemain dalam waktu yang panjang. Sebab di setiap klub itu, setiap musimnya kemungkinan akan berganti pelatih. Dan pelatih ini ada cocok-cocokan atau enggak dengan pemain. Nah ketika pemain itu dikontrak jangka panjang tapi pelatih tidak cocok dengan pemain itu, maka pemain itu nggak dipakai. Dan ujung-ujungnya pemain akan melaporkan ke FIFA karena dia nggak dipakai. Padahal meskipun dia digaji sama klub, tapi kan ada kewajiban untuk mencarikan klub baru. Atau klub itu harus melepas pemain tersebut secara resmi. Puyeng ya? Ya puyeng lah kalau ngomongin kayak gini ya. Ngomongnya harus santai. Jadi klub itu sekarang nih ya nggak bakalan mau nih ngontrak pemain 2-3 tahun, paling setahun semusim. Kenapa ya? Takutnya kejadian kayak gini nih. Ketika pemain dikontrak 2 tahun, 3 tahun, ternyata pelatih baru datang nggak cocok. Akhirnya si pemain nggak dipakai juga. Dan klub pun harus ngelepas nih sisa kontraknya. Kalau nggak lepas sisa kontrak ya dilaporin sama pemain ya, kayak kasus Sato ini kan. Nah Sato ini kan awalnya cuma begitu kan, dia ini dikontrak panjang nih sama Persib 2025, tiba-tiba Boyan Hodak masuk. Nah Sato nggak sesuai dengan skema Hodak nih, ya udah nggak didaftarin di putaran 2. Otomatis Persib ini wajib melepas Sato secara kontrak atau memutuskan kontrak Sato, atau Persib nyariin klub baru. Tapi kan Persib nggak bisa nyariin klub baru buat Sato, akhirnya digugatlah sama Sato itu loh. Makanya mulai dari sekarang nih klub-klub ini jarang banget yang namanya mengontrak pemain lebih dari 1 tahun.